Bang Peong nih, Ben. Oke, kita berada di markasnya CBLA. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama sang siapa nih? Disebutnya apa nih, Abang? Kalau saya manajer di sini. Manajer. Mungkin teman-teman udah banyak yang kenal. Dengan siapa? Daniel Marcel. Daniel Marcel. Beliau adalah manajer tim CBLA. CBLA panjangnya apa? Cahaya Bintang Laut Abadi. Cahaya Bintang Laut Abadi. Saya mengenal CBLA itu dari inboxan Facebook yang nama profilnya adalah Om Johan Daniel. Betul. Betul. Beliau Itu- sebagai apa? Kalau Om Johan Daniel sendiri sebagai owner. Oh, nah. Owner. Tapi mungkin sebelum masuk ke topik yang piala 1 miliar, ya kan? Saya penasaran juga nih. Saya di lapak manapun, kadang ada info masuk, Bang. Saya itu burung saya yang CBLA ya, kalau Johan bilang gitu. Memang beliau itu main burung kandangnya di mana aja sih? Kalau untuk CBLA sendiri ada beberapa cabang, Mas. Oke. Seperti pertama ada di cabang Jambi, Jambi ada? ada itu bernama Ardi, manajernya. Ada di cabang Yogyakarta, Yogyakarta, itu bernama Iwanira. Kalau Mas tahu Falcon, Falcon. itu punya Om Johan Daniel. Oke. Dan di Brebes itu tim dulunya namanya Resmil, Oke. pemilik pitung, Ya. pemilik pitung. Dan di Tangerang atau Jakarta itu kami. Oh, abang kita Daniel Marcel. Ya. Nah, CBLA Cahaya Bintang Laut Abadi. Abadi. Masih berhubungan dengan laut nih berarti? Masih. Mohon maaf nih. Karena itu nama perusahaan. Oke. Nama perusahaan. Nah, untuk mungkin banyak yang penasaran juga. Karena ini ngomong-ngomong nih ya, saya kenal beliau juga dari Om Johan. Ini coba ngobungin aja Mas Daniel Marcel. Nanti beliau yang akan ngarahin kan. Saya juga nggak tahu yang namanya Gatot Kaca yang kemarin sampai mendapatkan podium di event 1 miliar, ya kan? Itu karena yang gebernya, mohon maaf nih, pada saat itu tim BASG ya. Iya, betul. Kan biar enak, jadi teman-teman Betul. tahu nih, yang geber itu Mas Akbar. Iya, Satu tim bareng sama Mas Pur lah ya. betul. Itu gimana ceritanya nih? Jadi joki saya tuh sebenarnya ada di sini ada 4, Bang Peong. Oh, ada 4. Ada 4. Oke. Ya. Yang pertama namanya Boma. Boma itu lagi ada keperluan kondangan. Jadi orang tuanya itu lagi ngondangin abangnya Boma. Oh, ngadain acara. Jadi berhalangan. Oke. Dan ada juga yang namanya Fajar. Fajar nih, Fajar. Ya, perkenalkan nama saya Fajar dari tim CBLA. Saya sebagai joki kandang dan joki geber juga. Fajar itu dia sampai sekarang pun masih sedang lagi pemulihan karena lagi sakit. Oke, lagi sakit. Dan akhirnya sisa dua ekor. dua ekor. Dua orang. Dua orang. Dua orang. Itu Kopek dan Tupai. Nah, ini Kopek. Perkenalkan, nama saya Kopek sebagai joki rawat, joki geber dari tim CBLA. Nah, ini Tupai. Perkenalkan, nama saya Rifki, harus sering dipanggil Tupai sebagai joki lepas di tim CBLA. Nah, dua orang ini kalau saya berangkatkan ke Semarang, kira-kira di kandang ini ada 40 sampai 50 pasang player, nggak ada yang megang. Oke. Jadi kebetulan Akbar dan Mas Pur itu Mas Pur itu 1 tahun di saya, Akbar itu 6 bulan di saya. Ya, jadi saya putuskan untuk Mas Pur, tolonglah, gitu ya, kira-kira pegang Gatot Kaca dan Gemilang, saya bilang. Jadi kemarin tuh 2 burung ini. 2 burung. Oke. Itu pun sebenarnya saya nggak mau berangkat, karena Kopek dan Tupai kalaupun berangkat bermasalah ini. Di kandang nggak ada yang jaga. Ya. Akhirnya saya putuskan, nggak usah berangkat. Tapi Ko Johan karena sudah diundang lewat undangan CBLA Jakarta, akhirnya Ko Johan nelpon saya, bagaimana caranya berangkat. Oke. Saya lihat ada kesempatan lewat Mas Pur dan Akbar, saya minta tolong mereka akhirnya. Oke. Itu. Dan itu pun karena burung mereka dari giringan kemarin udah main, otomatis mereka datangnya bukan Rabu,
Karena mereka main 2 giringan. Gatot Kaca datang di hari Kamis. Dilatih di hari Kamis di 1 giringan. Jadi Gatot Kaca kemarin di JKK itu benar-benar 1 giringan dan di hari Kamis, bukan di hari Rabu. Kamis baru turun lapak. Baru nginjek di lapak JKK. Bahkan Rabunya itu kami lop-lop di lapak kami pribadi. Oh, di mana tuh? Di lapak LP Legend. Oh, oke. Di lapak LP Legend, kami lop di hari Rabu. Di hari Kamis pagi, Ko Johan bilang, bro, caranya gimana? Saya nggak mau tahu, kamu berangkat. PR ya. Bener-bener kalau udah bilang A1 langsung. Saya kalau biaya kami nggak mungkin takut karena memang kami dapat support yang benar-benar ya alhamdulillah gitu ya kira-kira. Yang kami pusingin adalah Gatot Kaca itu main 1 giringan dan baru berangkat di hari Kamis pagi. Kamis sore itu di lob sama Mas Pur sama Mas Akbar. Alhamdulillah di hari Sabtu bisa lomba dan hari Minggu alhamdulillah bisa panjang. Kita pelan-pelan nih. Ya. Berarti posisi Gatot Kaca dan Gemilang lah ya. Iya. Ya kan 2 ini. Bawa posisi ini kan sekarang adanya alamatnya di mana? Kalau boleh tahu. Kalau ini di LPK Pemuda di Tangerang, Tangerang Oke. Kota. Mas Pur itu adanya di Depok. Di Depok. Iya, berarti dari sini bawa ke Depok dong. Bawa ke Depok. Hari Di hari Kamis pagi. Oh, Kamis pagi. Kamis pagi. Kamis pagi bawa ke Depok. Kamis pagi bawa ke Depok. Mas Pur jalan ke Semarang Kamis pagi, subuh. langsung. Subuh. Gas. Iya. Oke. Siang nyampe istirahat, Ya. sore main. Sore main. Berarti nggak ke kandang dulu, kayaknya langsung. Langsung. Bener Begitu nyampe, Mas Pur berangkat subuh, Nah. siang sampai jam 12, istirahat, sore main. Sore main. Itu. Berarti ini benar-benar segiringan, tapi ngelopnya Kamis, teman-teman. Iya. Karena pindah kandang aja di bawah jauh itu kadang nggak semua burung siap untuk cepat beradaptasi. Betul, Bener kan? betul. Nah, ini dia, yang ini namanya Gatot Kaca, yang ini yang namanya Gemilang. Betul. Nanti kita tahu detailnya seperti apa. Cuman penasaran dengan kisahnya. Mungkin teman-teman yang udah tahu, oke lah yang udah tahu siapa Gatot Kaca. Iya. Tapi yang belum tahu mungkin bisa diceritakan. Kalau kemarin sih sebenarnya saya bawa 2 ya. Oke. Cuman kalau Gemilang kalah di 21 besar. Sebenarnya kalau Gemilang sekali menang aja, Iya. 2 saya kebagian. Oke. Tapi karena Gemilang kalah 1, buang jalur ya mungkin karena Kamis itu baru dibawa, akhirnya Gatot yang bertahan. Oke. Dan kalau Gatot sendiri untuk di kandang saya itu 5 kali juara mobil. Di mana aja masih ingat kan? Masih. Oke. Untuk yang pertama itu di Silirejo, kalah dengan sutranya tim Kenwood. Jadi kami di New Ayla juara 2. Tim sutra yang akhirnya Mas Junet sutranya juara 1. Sutra atau Permata saya lupa. Coba ditulis di komen ya, yang pada tahu. Saya masih ingat. Pralomba mobil PMKN di lapak yang sekarang R2 Reborn Oke. Dulu atau CRC. CRC betul. Iya. Mobil second itu Gatot Kaca juara 1. Oh, berarti di Cipondo, Tangerang. Betul. Ya. Di lapak BBT mobilan juga dibagi 5 burung. Oke. Abis itu pralomba PMKN lagi di mana di lapak R2 mobil second saya juara 1 juara 2. Sama? Sule. Oh, Sule. Sule. Jadi Gatot Kaca juara 1, Sule juara 2. Oke. Kalau untuk BOB Tabanas mungkin saya pikir ya udah lumayan banyak, lumayan banyak. Gatot Kaca itu ya. Kalau Gemilang sendiri? Untuk Gemilang sendiri ini saya beli dari pemborongan tim Putra Pandawa, Tegal. Tegal. Nah, ini kan mungkin banyak juga yang menanyakan Gatot Kaca kemana nggak keluar. Bener ya? Bisa diceritakan nggak nih? Untuk Gatot Kaca sebenarnya di tahun 2023 itu masih juara ya. Sampai pertengahan akhir itu Gatot Kaca masih juara. Itu juara mobil pralomba PMKN 2023 pun Gatot Kaca masih juara 1, juara 2 sama Sule. Oke. Tetapi sampai di 2024 memang kosong tuh juara itu. Oke. Makanya orang-orang banyak yang bertanya juga, Gatot Kaca dikirain udah dijual. Sempat ada celentingan gitu? Iya, karena terakhir juga sama
TS99 mungkin tahu. Iya, tahu. Sempat ditawar juga Oh, sama tim Bob 378 oke. yang ada di Lapak Bandar, itu sempat ditawar juga, tapi memang Ko Johan Daniel memang mungkin nggak cocok harga atau memang masih sayang nggak dijual akhirnya. Ya Gatot Kaca akhirnya nggak 1 tahun. Ya mungkin 1 tahun itu 1 kali rampas itu memang fokus dianakin aja. Oh, jadi pada saat itu produksi anak aja? Produksi anak aja. Berarti anaknya Gatot Kaca banyak nih stok. Apa gimana nih? Apa limited? 1 tahun dianakin mungkin nggak kehitung anaknya gitu. Iya, makanya. 1 tahun karena memang fokus dianakin. Oke. Jadi memang 1 tahun, bukan 1 tahun ya, 9 bulan lah mungkin ya. 1 kali rampasnya Gatot Kaca itu benar-benar full nggak main, benar-benar full dia istirahat. Saya pun nggak nyangka kalau bahwasannya, kan ada mitos tuh Bang Peong. Ya. Katanya kalau habis dianakin burung biasanya nggak maksimal atau nggak kerja lagi atau nggak juara lagi kan. Iya. Tapi Gatot Kaca selama 9 bulan dianakin, ya nyatanya langsung juara di event di Lapak Bisa. R2. Juara di R2 dulu? Iya. Oke. Pindah segiringan ke Lapak JKK langsung juara lagi. Jadi lagi juara berturut-turut dia. Oh, Gatot Kaca juara berturut-turut. Iya. Di Lapak R2 tempatnya kau Billy juara giringan A itu ya? Giringan A. Oke, langsung pindah ke Semarang. JKK. Dan itu di JKK ikutnya di event 1M-nya. Betul. Nggak perahnya kan? Pernah nggak? Langsung nyabet juara, teman-teman. Tapi memang mau nggak mau harus dibagi. Harus ya dibagi kan? Memang kurang lah kalau kita nggak semua sempurna, tapi pada saat itu kita selesai di sampai berapa besar gitu, termasuk Gatot Kaca, teman-teman. Dan mungkin teman-teman bertanya, Gatot Kaca itu pasti namanya burung juara, ditanya atasnya apa? Oh, Nah, iya dong. oke. Kalau Gatot Kaca sendiri sebenarnya, jadi saya itu punya teman namanya Lupet. Oke. Mas Lupet Bambang Prayogi, Beng-Beng lah kalau kita panggil Beng-Beng, Mas Bang Peong. Dia itu sempat dulu nawarin saya namanya burung kaca dulu. Warna coklat? Bukan. Warna kelabu. Oh, kelabu. Kelabu silver. Kaca itu, kalau nggak salah saya ya, cucu Queen atau anak Queen, saya lupa. Sekarang ada di Mr. P. Itulah bapaknya Gatot Kaca. Oh, jalur kaca ini. Iya. Berarti ini anak kaca. Kalau Gatot Kaca sendiri anak kaca. Makanya Gatot Kaca. Oh, alah. Tuh, Keluar Megan. keluar Megan. Emang betinanya apa? Nah, kalau nggak salah Gatot Kaca itu Ibunya. Kenwood QQ. Kenwood QQ. QQ. Oke. Makanya keluarlah Megan. Jadi Kaca dijodohkan QQ Kenwood. Atau Kenwood QQ, saya lupa. Kalau ibunya saya jujur lupa. Oke. Yang jelas bapaknya itu ya Kaca. Berarti bapaknya ada di Mas P, ibunya Mati. mati. Udah di Mas P tapi mati. Tapi mati. Oh, keluar ini Gatot Kaca, teman-teman. Karena Mas P kan dulu di tim sahabat tuh. Ya, sahabat Adi. Tim sahabat kami borong 300 juta kan. Kami Gatot Kaca ini makanya ringnya ring sahabat. Oke, iya. Jadi ya memang itu. Terahnya Kaca, ternakan dari Mr. P sendiri. Nah, itu dia atasnya. Berarti setelah dia jadi di kandang sini dan terus diambil anakannya, itu dengan betina apa? Ah, ini. Nah, ini. Jadi Gatot Ya, Kaca ini memang bukan burung, dibilang burung rewel tapi enggak, tapi dibilang burung memang khas merpati ya. Jadi Gatot Kaca ini, Bang Peong boleh percaya boleh enggak? Mau diganti cewean warna apa, Oke. secantik apa, Oke. semahal apa, dia nggak akan mau. Dia nggak akan mau. Dia maunya cewean asli dia. Dia nggak akan giring. Dia nggak akan giring, maksudnya kita jodohin ya. Aha. Cewennya nelor. Oh. Mungkin ya nggak tahu lah diapain sama Gatot Kaca gitu ya kira-kira. Tapi dia nggak mau giring, nggak akan mau nyamperin cewean dia, Sama sekali. sama sekali. Tapi betina yang dia itu nelor, maksudnya Oh, iya. Gatot Kaca Produksi. produksi, Oke. tapi dia nggak akan giring. Ya mungkin bisa dibilang ya memang khasnya merpati itu kan burung cinta kan. Iya. Ini kira-kira Gatot Kaca seperti itu. Nah, terus berarti kan ini diambil anakannya terus dong? Kemarin ditetesin nggak? Selama ini diterusin terus. Nah, itu maksudnya dengan siapa? Belahannya Pegasus. Pegasus itu saya jual ke tim Kian Santang. Yang akhirnya juara 3 kali berturut-turut itu di tim Kian Santang sampai dapat piala bergilir. Pegasus. Pegasus di Bos Romi. Belahannya Pegasus berarti. Iya.
belahannya Pegasus. Itu yang buat dijodohin. Iya. Buat diambil anak. Cewekan aslinya Gatot Kaca. Oh, oke. Kita lihat Gatot Kaca seperti apa nanti ya. Ini nanti videonya seperti ini nih. Ini Bang Peong, kita lihat Gatot Kaca nih. Ini yang namanya Gatot Kaca kemarin. Ya. Terus mungkin gini loh. Gatot Kaca berarti sudah berapa lama di sini kurang lebih? 2 kali rampas. Oh, 2 kali rampas. Kalau untuk tahunnya itu ada di tahun 2022 akhir. Oke. Itu Gatot Kaca baru rampas Piyik, sudah juara 2 New Ayla pas dipegang Akbar. Jadi Akbar itu Piyik 1. Gatot Kaca ini Piyik 1 udah juara mobil. Pik 1. Piyik 1. Jadi Piyik 1 dia juara mobil yang final bersama Kenwood. Yang geber siapa? Akbar. Oh, Akbar yang Iya. di Mas Pur? Mas Pur. Oke. Berarti dia emang udah tangannya dia ya? Iya. Tahu ya caranya. Kebanyakan karakternya gimana sih Gatot Kaca? Gatot Kaca. Hmm. Gatot Kaca itu kalau dibilang kenceng enggak. Bahkan saya pribadi itu karena dulu kan saya punya Mr. Kim, peluru dan lain-lain, memang itu khasnya burungnya Poseidon. Memang burung-burung memang cc bawahnya yang luar biasa lah kira-kira ya. Oke. Memang bawahnya luar biasa. Kalau Gatot Kaca, ya maaf saya bilang enggak kencang bawahnya. Enggak seperti yang lain lah. Enggak seperti Yang lain di kandang ini dulu. betul. Kan? Tapi memang saya bingung juga sama Gatot Kaca ini. Jadi saya ini pertama kali borong di tim sahabat itu yang saya suka cuman Poseidon dan Basoka. Karena kalau saya pribadi sukanya yang bawahnya bung, bung. Gatot Kaca adalah salah satu burung yang enggak gitu. Tapi itu yang saya bilang, saya punya teman namanya Lupet, Bambang Prayogi, Bembeng itu. Dia justru yang bilang, dari kandang sahabat itu, yang kamu pertahanin itu Gatot Kaca. Terus saya bilang, kok Gatot Kaca? Saya bilang. Jelas, nah akhirnya setelah saya borong tim sahabat, terbukti omongan saya, Basoka juara 600 juta. Poseidon dulu. Setelah saya borong 300 juta tim sahabat, Poseidon juara 600 juta. Mas Lupet, Bembeng saya cengin. Kan Beng, saya bilang. Gatot Kaca nggak bakal ada apa-apanya Poseidon. Buktinya Poseidon yang dapat 600 juta di padel. Tapi akhirnya saya jual ke Bos Romi, tim Kian Santang. 2 giringan selang, Basoka yang juara 600 juta di Kelari. Saya bilang lagi sama Mas Bembeng. Ah kan Beng, bukan Gatot Kaca kan yang juara, tapi Basoka kan. Kata Mas Lupet, udah kamu pertahanin. Karena dulu pas pertama-tama itu memang Gatot Kaca belum juara tuh. Habis saya ambil dari kandang sahabat, dia baru rampas Piyik, itu bener-bener Gatot Kaca itu masih nyari-nyari tenaga, belum kami ini. Tapi memang udah juara mobil. Tapi memang saya kalau ngelihat untuk spek ke depannya kayaknya kurang bawahnya gitu. Saya kurang suka gitu. Tapi nyatanya ternyata bener gitu. Begitu selesai mabung, langsung juara mobil. Bahkan di BBT itu kan sampai Gatot Kaca 2 kali juara berturut-turut. Kebagian mobil, terus dibagi 5 burung, mobilan. Giringan depannya dibagi 8 burung, kebagian lagi Gatot Kaca. Di BOB 500 ribunya, jadi Sabtu juara 500 ribu BOB, Minggunya juara lagi, kebagian lagi 8 burung. Di situ saya baru bilang, saya mikir, loh, ini kok Gatot Kaca bawahnya ini pelan kok tapi bisa menangan gitu. Iya. Mungkin nanti Bang Peong akan ngobrol sama joki ya kira-kira ya. Untuk rabaan Gatot Kaca memang enggak memenuhi syarat kira-kira gitu. Jadi kalau dibilang di Merpati ini rabaan itu berlaku, menurut saya kayaknya kurang tepat. Bukan yang bukan yang hal yang pasti, tapi kurang tepat. Kurang tepat. Oke. Mungkin Bang Peong nanti bakal nge-review sama joki saya. Mungkin nanti joki saya menjelaskan rabaan Gatot Kaca itu memang kalaupun di pasar mungkin nggak saya beli. Saking kasarnya itu. Oke. Gatot Kaca kalau di pasar saya raba aja nggak saya beli itu. Oke. Kayaknya di apa namanya burung-burung di lapak terus mau dilelang, kayaknya itu nggak bakal dipilih ya? Enggak. Iya kan itu udah parah. Ya badannya kecil, pinggangnya nggak ada, Habisin. sapitnya juga nggak keras gitu ya. Berarti kira-kira. apa dong yang membuat Gatot Kaca ini apa istilahnya terlepas dari rabaan segala macam, tapi dia bisa membuktikan. Betul. Menurut abang gimana? Dari mananya? Kira-kira? Ayo. Saya juga bingung Bang Peong. Jadi Gatot Kaca ini saya bingung Bang Peong. Jadi ya kira-kira gini. Saya ketemu musuh, kenceng banget ya, Iya, Bu. oke. Kocokan selanjutnya, waduh ketemu Gatot Kaca gitu.
Saya tuh udah hopeless, udah nothing tulus, dia udah pasti kalah. Ini udah pasti kalah. Karena sebelumnya burung itu ngebom banget gitu kan. Tapi begitu ketemu Gatot Kaca, kalah itu burung. Nah, jadi kalau Gatot Kaca ini memang saya bingung juga Bang Payong. Untuk mengartikan burung ini seperti apa ya, saya jujur bingung. Mungkin kalau Mas Beng Beng atau Mas Rupet bilang itu terah ya. Terah itu apa ya? Untuk darah juaranya itu kental gitu. Darah nggak mau kalahnya itu bagus gitu. Jadi burung kencang, dia ikut lebih kencang. Ketika burungnya pelan, dia ngikutin aja. Yang penting dia di depan. Kira-kira seperti itulah kalau saya mengartikannya. Oh. Tuh dia tuh, Gatot Kaca ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini banyak, akhirnya nanti teman-teman juga bisa menyimpulkan apa enggak di rumah pernah punya burung-burung yang seperti itu. Kalau dilihat biasa aja, tapi kalau dilombain luar biasa. Betul. Kan begitu balik Betul, lagi. betul. Pada saat di lob biasa aja, pada saat latihan biasa aja, pas dilombain tahu itu adalah perlombaan, apalagi di event besar ya. Betul. Ini kan event besar ya. Betul. Dia masih bisa ngasih performnya ke pemiliknya atau yang ngerawatnya. Salah satunya adalah Gatot Kaca. Bisa dibilang gitu ya. Betul. Bisa disimpulkan gitu. Nah, terus nih ya, ini kan mohon maaf nih ya, kan Mas Daniel Marcel kan ya cukup lama lah berkecimpung di dunia merpati. Saya mau tahu nih, kalau kita menyebut CBLA, ya Om Johan Daniel, itu player apa yang menonjol di sini? Dulu kita bicara ke belakang. Bicara ke belakang. Iya. Kayak tadi sebutin Mr. King. Oke. Ya kayak gitu-gitu. Dan itu udah kemana aja bisa diceritain? Jadi saya tuh dulu kan tim Limbah Sakti Bang Iya, Payong. oke. Akhirnya kami diakuisisi sama Bos Johan. Iya. Burung kami diborong sekandang. Sekandang. Tahun berapa itu? 2019. Itu sekandang kami diborong. Beliau bilang, udah kamu ganti nama. Burung yang saya borong nggak saya ambil. Nggak usah dikirim ke Bangka. Tapi kamu mainin. Yang penting ganti nama aja. Saya kaget, ini ada juga orang kayak gila kayak gini, saya bilang. Oh, tar dulu pelan-pelan nih. Ini ketemu Bos Johan Daniel. Itu di mana emang? Facebook. Oh, dari Facebook? Iya. Nggak Awalnya ketemu langsung? enggak, Oke. pas borong saya belum pernah ketemu. Sampai borong itu? Iya. Jadi saya dulu Limbah Sakti itu diborong 150 juta. Termasuk pelurunya saya. Termasuk jagoannya lah ya. Iya, itu jagoannya. Juga sekalian udah. Ya mungkin kalau teman-teman lihat YouTube-nya Haji Roni Rampok dulu. Ya, ini rampok nih, rampok. Ya pernah nawar juga sekian ratus. Tapi peluru nggak saya lepas. Akhirnya pas borongan 250 juta saya lepas sama Om John Daniel. Dan itu pun saya belum pernah ketemu sama beliau. Benar-benar belum ketemu. Lihat mukanya aja belum. Cuman dia menang-menang lelang aja. Menang-menang lelang itu juga di Lupet, di Bambang Prayogi, di Beng Beng. Oke. Bukan menang di saya. Akhirnya Mas Beng Beng ngenalin, bos ini ada bos gede gitu, mau main burung. Gitu. Oke. Siapa Mas? Gitu. Ya udah tawarin aja. Kalau misalnya memang mau borongan saya silahkan. Oke. Akhirnya diakuisisi 250 juta. Tapi ya itu, burung nggak dikirim ke Bangka. Akhirnya kami yang mainin. Sampai detik ini? Sampai detik ini. Nah, terus udah diakuisisi lah. Berjalannya waktu, Mas sendiri beli player apa enggak? Nggak pernah. Kalau sekarang ya, dari 2019 saya udah nggak pernah beli player. Saya tinggal tunjuk aja. Maksudnya tinggal tunjuk lu, kok saya suka gitu. Oh iya. Kok saya suka ini dibeli. Kok saya suka ini. Kayak contoh BMW-nya Aji Speed. Mungkin Bang Payong tahu BMW-nya Mas Aji Speed itu ada di kandang. Nomor 5 ini. Oke. Itu atas dasar saya yang nunjuk. Kok saya mau yang ini gitu. Pas waktu di Pemalang, akhirnya langsung dibeli. Sore saya bilang, malam langsung dibeli. Jadi untuk saya sampai dari tahun 2019 sampai sekarang saya nggak pernah beli burung. Makanya kalau dilihat dari banyaknya player ini, memang nggak ada player saya sama sekali. Satu pun. Nggak ada. Totally punya bos. Semua punya Bos Johan Daniel. Apa sih yang dicari kalau si bos? Mohon maaf, kan karena pasti aja jadi pertanyaan dong. Ih, kok ada bos yang begitu ya? Aslinya orang berarti Bangka bos itu Belitung. Bangka. Bangka Tinggal di Belitung. sana juga. Iya. Jadi kalau Bos Johan itu dulunya kalau beliau cerita kan, Oke. jadi dia itu dulu
Maaf ya Bang Peong ya. Iya. Mungkin orang yang kurang mampu. Oke. Dia dulu saudara-saudaranya, sepupu-sepupu dia, ponakan-ponakan dia pada main burung ceritanya. Tetangga-tetangga dia di di Jambi. Oh, diam. Karena dia orang Jambi dulunya. Oh, Pas masih kecil, Jambi, ya. Bos Johan Daniel. Dia itu lihat teman-temannya pada main burung, dia minjem nggak boleh. Dia mau pegang burungnya nggak boleh. Itu mungkin dari SD sampai SMP, Bos Johan Daniel hanya memendam rasa cinta aja sama merpati, tapi nggak bisa memiliki. Oke. Dan akhirnya sampai di keuangan yang mungkin lumayan ada untuk beli merpati, akhirnya ya begini jadinya. Aneh. Gitu. Kira-kira seperti itu. Berapa kali si bos kesini? Cuma 5 kali paling. Selama ini? Selama ini dari 2019 sampai 2024 ini 5 kali. Setahun sekali aja nggak? Iya. Setahun sekali aja nggak? Paling ketemu di lapak. Misalnya kami ngamen di Tegal gitu, beliau datang. Ngamen di Pekalongan, beliau datang. Ngamen di Jambi, beliau datang. Ngamen di Palembang, beliau datang. Tapi untuk datang ke kandang nggak pernah ngecek-ngecek apa segala macam. Memang udah dipercayakan kepada saya. Oke. Ada ya orang begitu ya? Saya juga bingung. Saya juga bingung. Karena memang mungkin kedekatan antara Mas Beng Beng dan Ko Johan Daniel ya memang udah terlalu dekat. Jadi ya Mas Beng Beng Lupet Bambang Prayogi pun sering pantau ke sini gitu loh. Yang sering bolak-balik kandang mungkin seminggu 2 kali itu Mas Beng Beng. Jadi karena Mas Beng Beng itu yang dipercaya sama Bos Johan untuk memantau player-player kami. Lah, terus kita ngomongin sebuah tim. Pasti kan kadang ya nggak sekedar hobi, butuh tujuan, butuh manajemen. Kalau CBLA sendiri, khususnya ya kita ngomongin cabang di sini lah. Itu Mas dan Mas gimana? Dari 2019, alhamdulillah saya nggak pernah keluar duit. Oke. Main burung ini saya nggak pernah keluar duit. Oke. Yang saya manfaatkan adalah kebaikannya Ko Johan. Tapi bukan memanfaatkannya dalam hal yang negatif ya. Seperti contoh begini, Ko Johan karena suka anakin burungan, anakin burung di Bangka itu mungkin ada 300 pasang. Ring CBLA itu ada 300 pasang. Termasuk di sini pun ada yang udah jadi player, Hunter. Itu Dolar, yang kemarin juara BOB di lapak kami. Sampai 6 kali berturut-turut juara BOB. Kalau Hunter? Hunter belum. Oke. Tapi ya mungkin Nantilah. akan viral nantinya. Mantap. Karena memang udah saya siapkan ring CBLA yang memang super sekali. Oke. Ya Hunter itu. Ada 300 pasang di Bangka Belitung itu. Kenapa saya bilang kebaikan Ko Johan Daniel itu bermanfaat bagi saya? Saya jual ring CBLA itu sebanyak apapun yang saya mau. Ko Johan gak pernah minta. Sepeser pun? Sepeser pun. Makanya Ko Johan itu cuma nganakin aja. Ko Johan beli misalnya di Mas Obe Halilintar, di Mas Junet, beli di tim yang tuan muda tuh, Barca, beli di tim, ya pokoknya Sapulawan, di Mr. P. Di Mr. P itu anak begal lah. Pokoknya kalau materi CBLA sendiri, kalau di tim Bangka itu, mungkin dari Sabang sampai Merauke, ya ada gitu. Ya mungkin teman-teman di Merpati ya bisa menilai sendiri. Ya seperti peternak-peternak besar pun Mas Obe, Ko Denny Sinter, Oyun, dan lain-lain. Ya semua mungkin darahnya ada di Bangka. Semua. Sampai 300 pasang. Dari berbagai tim-tim yang pernah juara pastinya. Semua. Kan? Dan darahan Kenwood juga ada pasti di situ. Semua. Semua. Jadi dari tim Talindo, saya pun jujur, Izin. Nggak boleh korek ya. saya pun jujur bingung. Sampai mengartikan itu bingung dalam arti, oh ini terah apa? Ini. Oh, Saya tuh sampai, oh gimana kok cara ngapalinnya? Memang Ko Johan Daniel itu memang karena pengusaha, jadi memang pembukuannya bagus. Oh. Jadi ring itu benar-benar tercatat dan ada juga di Excel. Jadi ketika diketik 089 misalnya, muncul. Tarik, ya. Ko Johan Daniel itu akhirnya, bro, tanggal misalnya ya. Iya. Ini mungkin bongkar-bongkaran dapur juga. Nggak apa-apa. Bro, tanggal berapa bro? Tanggal 1 gajian kok. Oke. Tanggal 25 dikirim misalnya 10 pik. Nah, saya jual tuh. Dapat misalnya 20 juta buat gajian joki 10 juta. Nah, 10 juta buat saya.
Oh, caranya begitu. Caranya gitu. Makanya dari 2019 sampai 2024 ini saya nggak pernah konflik sama Ko Johan. Dan saya pun merasa ini saya nggak rugi menjadi manajer. Karena memang Ko Johan pun orangnya benar-benar support penuh untuk tim. Oh. Ya, ya. Apapun kemauan saya, mungkin ya tim sahabat kan siapa sih yang mau beliin 300 juta buat Ya. itu saya. Jadi bukan saya sebenarnya. Jadi tim sahabat itu Mas Bembeng. Jadi ceritanya saya lagi di rumah Mas Bembeng. Lagi makan nasi goreng karena depan rumah Mas Bembeng enak nasi gorengnya, saya makan. Mas Bembeng bilang, "Bos," ngomong ke saya, "Bos, itu apa? Tim sahabat mau diborongin." "Berapa, Mas?" 300 juta. Di malam Kamis, saya ingat. Playernya apa ada yang bagus, Mas? Loh, itu kan yang Penyok dulu pegang gitu. Oh yaudah, coba saya sebentar telepon Ko Johan. Ko Johan aja, "Bro, bisa nggak, bro, megang duit 300 juta gini-gini? Apa burungnya bagus-bagus nggak, bro? Coba tanya Mas Lupet." Akhirnya Ko Johan nelfon sama Mas Lupet. Tiba-tiba besok jam 10 Mas Lupet di rumah saya bawa cek 300 juta. Saya disuruh ke Tegal, ambil. Mungkin ada di YouTube Babang Ical tuh. Oh, Bang Ical ya. Saat pas pemborongan. Sampai segitunya ya. Sampai segitunya beliau main Sampai bola. segitunya. Dan memang dan banyak lah yang kami borong itu, banyak banget. Atas dasar dari support Ko Johan. Berarti beliau itu pure emang hobi ya? Kalau dipikir juga gitu ya? Saya juga bingung. Nyenengin orang, hobi nyenengin orang. Jadi kalau Ko Johan Daniel, kalau sama saya mungkin udah seperti adik sendiri, jadi kira-kira mau saya maju mungkin. Jadi udah fokusnya bukan tentang merpati lagi. Oke. Karena kalau dibilang merpati, Ko Johan Daniel menyerahkan semua kepada saya. Maksudnya dalam arti menyerahkan kepada saya, Piyik misalnya, "Kok kirim 10. Setelah dikirim itu dia nggak bakal nanya lagi. Itu Piyik akan saya apakan, itu Piyik akan saya potong, saya jual, saya latih, itu benar-benar cuman, "Oh, kirim darahan ini 10, kirim. Benar-benar full support. Nggak pernah yang namanya nanya, "Bro, itu gimana?" Nggak pernah. Sampai di event 1 miliar pun, beliau, "Bro, duitnya gimana?" Nggak ada nanya. Sama sekali. Sama sekali. Cair pokoknya nih. Uang pun nggak ditanya. Pantes. Keren. Berkah lah dia lah, berkah. Mudah-mudahan sehat selalu ya, si Om. Si Amin. Bos ya. Kan gitu kan. Biar support terus nih. Berarti banyak jasa-jasa beliau, kebaikan beliau yang diberikan kepada teman-teman semua yang mungkin nggak bisa dihitung. Kalau pun harus ngebales lagi kan. Ya mungkin kalau saya buka di sini mungkin terlalu banyak. Kan terlalu banyak. Terlalu banyak tim-tim besar yang ya. Keren. Nah, ini selama ini berarti teman-teman mungkin yang udah tahu lah, oke lah untuk beli ke Mas Dandan Marcel ya. Kalau yang belum tahu biasanya lewat mana sih? Kalau untuk saya pribadi sih jujur ya, nggak pernah lelang ring Cebela. Nggak pernah. Sama sekali? Nggak pernah sama sekali. Oh pernah. Itu untuk amal. Oh, pada waktu itu apa? Amal. Jadi Koyun sama Ko Abuy Orbit tuh buat pembangunan masjid, anak yatim piatu, itu biasanya kami nyumbang. Itu untuk dilelang. Dan uangnya memang ya itu untuk semua. Jadi nggak ada potongan buat kami. Oh. Lah selama ini kalau pas jual-jual kan Mas Dandan Marcel sering lah kadang kayak burung-burung kayak zaman dulu lah Poseidon apa segala macam. Oh itu langsung. Langsung apa? Pembeliannya langsung apa gimana? Apa karena udah dekat? Oh Masa kalau gitu? Oke. Kalau Poseidon sendiri sih pas habis dari event 600 juta itu, karena kebetulan ada event mobilan di Palembang, Bos Romi, Kian Santang karena udah deket banget sama saya kan. Oke. Nah, jadi ceritanya Bos Romi itu ke kandang saya. Tiba-tiba sama Mas Bembeng. Oh, Mas Bebe. Nah, akhirnya diambil lah. Oh. Termasuk bahkan saking dekatnya saya sama Bos Romi, itu pernah kejadian saya itu di hari Minggu juara fiction. Juara NMAX. Namanya Chris, burung Chris. Nama burungnya Chris, itu ada di Kobili sekarang. Itu dibeli sama Bos Romi 50 juta. Di Minggu itu juara NMAX. Malam Senin udah nggak ada di kandang saya. Dan Ko Johan Daniel nggak tanya. Nggak tanya. Cuman saya bilang, "Chris dijual." Udah Kemana? Kobili. Oh ya udah, bagus.
Nggak bakal ngecewain mereka, nggak. Oh malah begitu nanya. Iya. Yang penting jangan ngecewain. Kalau Ko Johan Daniel tuh jual player tim Sahabat, tim Putra Pandawa dan lain-lain itu enggak. Yang penting, bro itu gimana jual? Emang aku bilang player kok. Kalau bilang pacak ya bro. Kalau player ya. Kalau ring CBLA nggak pernah jual? Jual, saya jual. Tapi bukan tanpa sepengetahuan Ko Johan Daniel, karena saya jual pun Ko Johan Daniel nggak akan nanya. Oh iya. Makanya kalau dibilang tanpa sepengetahuan, enggak. Enggak, maksudnya itu via apa? Via Facebook? Facebook. Nah, itu Kayak misalnya, contoh saya upload video dolar. Om Daniel ada adik-adiknya nggak yang cewek cowok? Biasanya saya request sama Ko Johan. Kok kirimin betina, kok adiknya Hunter atau jantan adiknya Hunter, nanti dikirim. Ko Johan nggak nanya itu buat apa. Oke. Yang penting dia kirim. Berarti di Facebooknya Daniel Marcel? Daniel Marcel. Oh iya. Kalau Ko Johan Daniel nggak bakal diladenin juga. Nanya dulu. Nggak akan diladenin. Nggak akan diladenin. Nah itu maksudnya. Berarti semua hampir kalau kayak ring CBLA, kalaupun ada stoknya, ya kan? Stok mungkin banyak. Cuman kalau yang ready ya, maksudnya yang ready di sini Banyak banget. banyak banget. Itu ke Facebooknya abang kita, Mas Daniel Marcel. Mungkin teman-teman yang udah pada tahu oke lah. Cuman yang belum tahu maksudnya. Daniel Marcel. Ini Facebooknya ya. Terus nomor teleponnya nggak apa-apa disertain? Boleh. Boleh. Ini nomor teleponnya di bawah ini juga ada. Oke teman-teman ya. Nanti kita akan review satu-satu boleh ya? Boleh. Ya. Tapi sama joki saya aja Iya. karena mungkin saya kurang pas kalau untuk megang. Boleh. Nggak apa-apa. Saya izin. Terus juga saya ucapkan dulu selamat. Nah, ya kan? Terima kasih Bang Peom. Mewakili Bos Johan. Bener ya? Terima kasih Bang Peom. Iya, atas prestasinya yang luar biasa. Gak mudah karena di situ pertama tiketnya juga lumayan dan pasti burung-burung di sana sudah dipersiapkan Betul. dari masing-masing tim. Ya kan? Betul. Bos ada masternya ini, master. Coba nih. Iya. Dan mudah-mudahan juga kayak Gemilang ini kan kemarin sampai ke 20 besar. Ya, mudah-mudahan ke depannya khususnya CBLA di masing-masing manajer yang lain juga mengikuti. Bisa Amin. mengikuti kan gitu ya. Biar bagaimanapun namanya owner di saat burungnya perform sampai atas itu sudah cukup. Kayaknya seperti itu Cukup. yang beliau Inginkan. yang saya inginkan. Iya, itu aja sebenarnya. Bukan nominal angka hadiahnya. Enggak ditanya sama sekali. Ini pialanya yang dibawa. Bener ya? Yang ditanya kan pialanya. Betul. Pialanya tolong dibawa. Dari juara mobilan, juara 600 juta padel, juara 600 juta kelari, juara 1 miliar. Kok Johan Daniel bukan tanya duit. Pialanya mana bro? Piagamnya fotokan bro. Saya mau bikin TikTok. Sampai segitunya. Itu aja. Sudah di level itu teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut lagi ke review player-player termasuk Gatot Kaca dan siapa? Gemilang. Dan lain-lain nanti masih ada di sini. Oke, sekian dulu. Terima kasih. See you. Ini Bang Peong, kita lihat Gatot Kaca nih. Ini yang namanya Gatot Kaca kemarin. Ya. Event 1 miliar ya. Iya Bang Peong. Kita lihat dari dekat. Layarnya seperti apa. Ini warnanya Megan. ya. Burungnya kita lihat lar-larnya ya. Nah, ini udah mau rampas Ke jalan ke-4 berarti nih. Oke. Nah, ringnya kita lihat ya. Ring Sahabat. Ring Sahabat. Tadi dijelasin bahwa ini adalah anak kaca ya. Iya betul. Ini jalurnya Kenwood kalau nggak salah ada Kenwoodnya. Kenwood QQ. Kenwood. Oke, ini dia Gatot Kaca. Selanjutnya Gemilang. Gemilang. Nih kita lihat Gemilang Bang Peong. Hey. Yes. Yang kemarin dibawa juga ke 1M. Gemilang ini burung dari Borongan Pandawa. Borongan Pandawa ya, di Tegal juga. warnanya ke labu ya. Labu. Ini berarti udah rampas Jalan 3. Jalan 3 dia. Yang kita lihat ringnya nih, mumpung ada ringnya.
Ringnya Paul nggak ada ininya sih, nama apa ya? Cah Nah, itulah ringnya lah tuh. Cah Kerjo. Cah Kerjo. Oke, ini dia yang namanya Gemilang. Kemarin habis sampai di Babak 5. Babak 5 ya dia. kali lagi padahal. Selanjutnya ada siapa lagi nih? Pikan Om John Daniel Om. Oke. Ini Om yang calon bagus Om. Nah, ini dia nih. Jalur QQ Kenwood. Jalurnya Om. QQ Kenwood. Ya, Gatot Kaca di trackin nggak pernah menang Om ini Om. Ini, Bang, Om, ini? iya. Iya, baru rampas. Rampas satu Mata kali. asem kayaknya. Matanya mata ini Mata saga. Agak ya, jadi ada hijau-hijaunya. Iya. Ringnya CBLA Om. Kenakan Om John Daniel. Berarti lahir di Batam nih ya? Iya betul Om. Di Bangka. Bangka. Bangka ya, Iya, Bangka. CBLA tuh. JBLA. Oke, mudah-mudahan nih bisa sesuai harapan ya. Ya. Amin. Lanjut. Ada Sule paling nggak? Sule yang udah pada tahu lah orang lah. Sule. Nih, Ada anak bule nih. Sule. Ini Sule. Sip. Ini nama Jule, warnanya turquoise batik Batis ya. batik. Batik. Nah, ini dari mana nih? Ini Dari dari ASF. tim ASF Tangerang. Udah pernah juara. Tadinya di ko ini Bem Pak siapa? Dery tadi punya Pak Dery. Pak Dery. Udah pernah juara mobil second. Iya. Awalnya dari Di Ko CRC. Budi Diem ya? Oh, dari ini apa yang punya Bombay Pluto tuh. Awalnya ini awal mulanya nih burung ya. Kombing ya, ini. betul Om. Kombing tahu burung ini, Sule. Udah gede ya. Gede banget. Oke. Selanjutnya ini player-player A ya, udah berarti ya? Ini. Iya, Betul, ya. Ada paling Hunter. adik tuan muda. Kalau nggak- Adik tuan muda. Adik tuan muda yang juara di Lampung itu sih. Oh, adiknya di sini. Adiknya ada dua di sini. Ini satu ini nih. Ini yang ini satu. Juara di pemiling Ya, yang di Lampung, betul loh. yang 300 juta itu. 250 ya? Iya. Ya, Nah, ini ini adiknya di sini. adiknya. Adik sekandung tuh ring Ring Barca. Barca. Tim Barca. Oh, ring bar. Ini baru mau naik ke A ini. Berarti ini ngangkut Dari Adi Nurhadi, peternak langsung. Satu lagi ada sih. Warna tritis. tuan muda karakternya sering ninggal atau gimana ya? Oh, CC sih dia mah, CC. CC-nya. Ini juga CC kenceng-kenceng banget. Coba lihat ringnya nih. Ini warnanya lebih mirip nih. Oh, Barca tim. Barca tim. Ringnya. Nah, guru masih muda ya? Iya Om. Ya, baru mau jalan 2 kali nih. Baru 2 kali. Oke. Dinamainnya apa nih? Kingdom. Ini Kingdom. Kalau itu Tadi Pelos. Pelos. kalau yang namain biasanya siapa sih, Mas? Ya anak-anak aja sih yang namain mah apa spontan aja gitu. Nih ada Rontek Om. Rontek, adiknya Neng Kirana. Adik Adik Ningkrana. Ring Kirana. Ngambil di Ngambil langsung Di di Hernoto. Maestro. Oh. Ringnya sama kayak itu. Palanya juga persis bener tuh. Adik Ring Kirana. Tuh, ring Maestro ya. Maestro. Ya udah berapa nih? Jalan ini. 3. Jalan 3. Iya. Iya. Udah pernah juara belum di sini? Prestasi belum? Udah Om. Udah. Udah. Di Pekalongan udah dapat. Di Pekalongan Pixen. udah dapet Pixen. Oke. Ada BMW.
Lanjut. BM ya, BM. Oh, ini BMW dari Haji Speed ini, darah Mayoret, pistol Mayoret. Oh, pistol Mayoret ini. Iya, Bukan ngurut kayaknya. Nah. Ini udah pernah juara belum? ini Udah, Om. juara terus ini. Sering Om. Siap. Udah dianakin juga. Kalau Ini baru mau diambil nih, baru Ditemuin dijodoh, sama? ditemuin sama PW. darahan PW. Rubicon. Iya, ini ternakan dari Pandawa. Pandawa. Anak PW. Jadi berarti ini cucu PW. Cucu PW. Disilang sama cucu PW. Kering Pandawa. Hunter. Hunter Om. Ini namanya Hunter. Iya, Anakan sendiri juga. anakan anak sendiri. Ya, Ring CBLA. Ring CBLA. Itu nomor telepon siapa sih? Om Oh, Johan Daniel. Johan ya? Iya. Langsung Johan. Berarti ini apa sama apa nih? Ini anaknya borongan dari sahabat, Sahabat. anaknya Sri Rejeki dulu yang final sama Jambul tuh sama Romeo, sama final sama Romeo di Lapak Padel tuh. Ini salah satu anak borongan dari Barangan Gatot Kaca. Anaknya ini. Dianakin inilah. Iya, dianakin ini jadinya. Siap. Nih lihat milarnya. Ih, sampai semuanya Ada Patah, patah Om. patah ya. Iya, Kenceng banget. ini kencang banget. Oke. Masih muda ya? Masih muda Om, baru rampas 2 kali. Burungnya panjang. Mm-mm. Oke. Ada lagi itu? Dolar Rupek. Dolar Pemeong. Anakan juga ini udah prestasi terus di giringan B ya, baru Ya. mau lagi di Lolo, ntar naikin giringan A. Mainnya di lapak mana nih? Di lapak sini CBLA, CBLA. lapak sendiri. Ya, Nah, ini kita lihat aja di sini. Dari CBLA ya. Iya, betul Om. Sama ini nih Om. Oh, ini udah ya? udah. Cukup sih itu. Thank you ya. Ya, Iya, siap siap, Om. Pemeong. Ya, pada solid nih tim-timnya. Amin. Amin.